warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video tentang tugas metodologi studi Islam, di mana kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Siti Hamdia, dan ada Rizka, ada Afiful Haq, dan ada Karina. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan PPT kami yang berjudul tentang aspek teologi. Mari kita saksikan penjelasan dari aspek teologi ini. Baik, untuk yang penjelasan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu, yaitu tentang aspek teologi. Jadi aspek teologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, yaitu membicarakan zat Tuhan, perkataan Tuhan, dan perbuatan Tuhan dari segala aspeknya yang berkaitan dengan ketuhanan dengan menggunakan argumentasi rasional, di mana di dalam aspek teologi ini kita mendapatkan berbagai pola pemikiran, di mana adanya perpecahan antara aliran, di mana nanti akan dijelaskan oleh kawan saya, di mana ada aliran Murji'ah, Khawarij, dan lain-lain. Dan di sini aspek teologi juga menimbulkan pemikiran yang berbeda yang diawali dengan persoalan politik. Nah, mungkin itu saja pengertiannya dari aspek teologi ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh kawan-kawan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Gustiana Jahra dari kelompok 7 mata kuliah MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya teologi Islam. Jadi menurut Harun Nasution, permasalahan yang pertama muncul dalam Islam bukanlah permasalahan berbasiskan pada persoalan teologi, namun permasalahan politik. Permasalahan politik ini disebut dalam perjalanannya beranjak menjadi permasalahan teologi. Selanjutnya di sini ada 8 lahirnya aliran teologi. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Syiah, yang keempat Qadariyah, yang kelima Jabariyah, yang keenam Mu'tazilah, yang ketujuh Asy'ariyah, yang ke-8 Al-Maturidiyah. Selanjutnya ada persoalan dosa besar. Kaum Khawarij berpandangan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, terus Abu Musa al-Asy'ari, dan seluruh orang yang menerima arbitrase adalah berdosa besar dan kafir dalam arti keluar dari Islam dan harus dibunuh. Pandangan ini bertolak pada surat Al-Maidah ayat 44 yang menyatakan siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan Tuhan adalah kafir. Selanjutnya ada dari persoalan politik ke persoalan teologi. Persoalan dosa besar seperti pandangan kaum Khawarij di atas selanjutnya bergeser menjadi permasalahan teologi. Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan dosa besar adalah mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan aliran teologi dalam Islam. Permasalahan utamanya adalah bagaimanakah status orang yang berdosa besar, apakah mukmin atau kafir. Oke, di sini saya akan menunjukkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 aliran, yaitu aliran Khawarij. Khawarij ini sebuah kelompok yang awalnya pengikut Sayyidina Ali. Mereka keluar dari golongan Ali dikarenakan tidak puas dengan keputusan Ali yang memutuskan keputusan konfrontasi dengan tahkim, persetujuan antara kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dan menyelesaikan perselisihan mereka. Yang kedua, ada Murji'ah. Murji'ah ini menunda atau memberi harapan. Jadi karena ajaran mereka itu menunda apa? Menunda dosa besar yang dilakukan oleh orang Islam kepada Tuhan di hari kiamat nanti. Yang ketiga ada Qadariyah. Qadariyah ini berpendapat manusia itu memiliki kewujudan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, kemauan dan tenaganya sendiri, serta memiliki kebebasan dan perbuatannya. Jadi Qadariyah ini berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencampuri perbuatan-perbuatannya, tidak mencampuri perbuatan manusia dengan kehendak atau kekuasaannya. Jadi kita ini berbuat dengan kemauan kita sendiri, tidak dicampur tangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ada Jabariyah. Jabariyah ini kebalikan dari Qadariyah. Jadi Jabariyah adalah sebuah golongan yang berpendapat yang bahwa manusia tidak memiliki kekuatan sekecil apapun dalam berbuat. Semua itu perbuatannya telah diatur atau ditentukan oleh Tuhan semenjak ajal. Jadi kita tuh sudah ditentukan kapan kita mati, kapan kita lahir. Jadi sudah ditentukan. Berbalik dari Qadariyah. Kalau Qadariyah itu kita yang menentukan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jabariyah, Allah yang menentukan kapan kita mati dan kapan kita lahir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Afif, yaitu selanjutnya tentang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah golongan yang tidak mau untuk mencampuri dalam masalah-masalah pertikaian politik.
Kelompok ini juga memiliki pendapat bahwa mereka yang bertikai berarti telah keluar dari konteks dalam Al-Quran. Jadi, dapat disimpulkan pula bahwa Mu'tazilah adalah suatu golongan yang memiliki corak liberal. Aliran Asy'ariyah adalah salah satu golongan akidah yang memiliki penganut terbesar. Sampai sekarang, golongan Asy'ariyah ini adalah golongan terbesar yang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu contohnya ada pada Nahdlatul Ulama. Selanjutnya adalah tentang aliran Al-Maturidiyah. Aliran Al-Maturidiyah adalah golongan yang memiliki pemikiran yang hampir sama dengan golongan Asy'ariyah. Pemikiran yang dimaksud oleh kedua aliran ini, yang pertama ada akal dan wahyu, yang kedua ada perbuatan manusia, yang ketiga ada kekuasaan dan kehendak mutlaknya Tuhan, yang keempat ada sifat Tuhan, yang kelima ada melihat Tuhan, yang keenam ada pengutusan Rasul, yang ketujuh adalah pelaku dosa besar. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Dapat kita simpulkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan bahwa teologi adalah ilmu yang menjelaskan pribadi Tuhan, baik kepribadiannya maupun perilakunya. Dalam Islam sering disebut ilmu kalam, salah satu cabang ilmu tauhid, di mana ilmu kalam memberikan sebagian kecil dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Teologi lahir bukan karena tidak hanya gejolak politik pada masa Khulafaur Rasyidin, melainkan karena perbedaan pemikiran antara imam, antara guru dan murid. Maka dari itu memang perbedaan adalah rahmatul lil alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.